Bagian ini diberi tema untuk kita, Yesus Kristus hikmat Allah membenarkan, menguduskan, dan menebus dunia. Ini penggabungan dari seluruh ayat dan terutama di ayat 30 guys, yang menjadi perikop ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mencoba juga untuk belajar menemukan bagian-bagian dari keseluruhan bacaan ini untuk kita bersama-sama. Bagian-bagian itu saya coba membagi ke dalam 4 bagian besar. Karena itu kita akan bersama-sama belajar melihat apa yang kita mau pelajari dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31 disambung dengan ayat pasal 2 ayat 1 sampai 5 dalam perikop ini. Yesus Kristus hikmat Allah membenarkan, menguduskan, dan menebus dunia. Yang pertama mari kita lihat sama-sama. Dari bacaan ini saya menemukan bagian pertama tentang Yesus itu dalam hikmat Allah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus dunia, ternyata tidak serta-merta, tidak begitu saja semua orang mengaku benar bahwa Yesus itu adalah hikmat Allah, benar bahwa Yesus itulah yang membenarkan, benar bahwa Yesus itu menguduskan, benar bahwa Yesus itu menebus dunia. Tidak semua orang mengakui dan menerima itu. Karena itulah kita menemukan, dan saya membuat judul kecil pada bagian pertama, kebodohan salib atau salib kebodohan versus salib kekuatan Allah. Bagian ini saya ambil dari ayat 18 dan 19. Saudara-saudara, salib itu satu kebodohan dan salib itu satu kekuatan. Ini dua hal yang saling bertentangan, tapi subjeknya sama, yaitu salib. Artinya lah yang berbeda. Mengapa salib itu kebodohan dan mengapa salib itu kekuatan Allah? Itu dua situasi dalam konteks Korintus. Tetapi juga saya mengajak kita menghubungkannya ke hidup kita hari ini. Apakah benar salib itu kebodohan? Dan apakah benar salib itu adalah kekuatan Allah? Di sini dikatakan, bagi orang-orang yang akan binasa, salib itu kebodohan. Tapi bagi orang-orang yang dipanggil, yang diselamatkan, salib itu kekuatan Allah. Berarti Bapak Ibu Saudara, kitalah yang memilih, orang-orang yang pilih, saudara yang pilih, mau menerima dan mengakui salib sebagai kekuatan Allah ada di sana. Atau juga ikut-ikutan mengakui bahwa salib itu hanya kebodohan saja, cerita itu juga ada di sana. Orang-orang yang menganggap salib itu kebodohan, saya percaya Bapak Ibu, bukan hanya dalam cerita di 1 Korintus beratus tahun yang lalu, tetapi ada dalam kenyataan hidup kita hari ini. Mungkin kita lihat dulu yang keluar, yang di luar Kristen. Salib dibuat lelucon kan? Salib itu dibuat seperti cerita-cerita lucu. Katanya di salib itu ada setan, ada iblis. Lalu jangan menyanyi naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan, karena seperti bikin salib. Ini kan lucu, dibuat kelucuan. Salib itu sesuatu yang tidak masuk akal. Masa Tuhan disalib? Masa Tuhan dibunuh? Masa Tuhan tidak punya kekuatan? Aneh sekali. Tuhan disalib, itu kan bodoh namanya menurut konteks ini. Nah, itu cerita yang aneh sekali. Dan dalam kaitan dengan salib, penyaliban dalam tradisi dan keyakinan orang-orang Yahudi dan Romawi, salib itu penghinaan. Salib itu lambang, tanda orang yang tidak layak hidup. Dihukum mati dengan salib itu, ini orang yang benar-benar terhina. Karena itu, itulah kebodohan. Tetapi Rasul Paulus kemudian menjelaskan bahwa
Bagi orang-orang yang menganggap salib itu kebodohan, itu kebinasaan bagi mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam kekuatan salib itu. Sehingga di sisi yang satu dia bilang, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah saudara-saudara, perhatikan, bukan proses kayu salibnya, bukan penghukuman melalui penyalibannya, tetapi yang ada di sini adalah tentang siapa yang ada, siapa yang mengalami proses penyaliban salib itu. Proses sampai dengan salib itu berubah nilai, berubah makna dari penghinaan menjadi kekuatan. Siapa? Ternyata yang membuat salib itu menjadi kuat, menjadi kekuatan Allah dan mengalami perubahan makna dari kebodohan kepada kekuatan, dari perubahan penghinaan kepada kemuliaan, adalah Dia yang ada di dalam proses itu, yang namanya adalah Yesus dari Nazaret. Dan karena proses salib itulah Ia kemudian menjadi Kristus yang sempurna, penyelamat yang sempurna. Nah, saudara-saudara, karena itulah mari kita belajar bahwa bukan tentang prosesnya, tapi tentang siapanya yang ada di kayu salib itu. Karena kalau proses ya semua dua orang yang di kanan dan kiri Yesus pun juga diproses dengan proses penyaliban itu. Tapi yang punya arti adalah Yesus Kristus yang ada di atas kayu salib itu. Dan bagian ini Rasul Paulus sebut bahwa Ia adalah kekuatan dan hikmat Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau kemudian kita hubungkan dengan hidup kita hari ini, saya mengerti bahwa bukan saja orang-orang yang bukan Kristen, tapi orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang pengertiannya terbatas, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, yang tidak memahami hikmat Allah. Kata-kata ini kedengarannya kasar, tapi itulah kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus, sehingga saya tidak mau membuatnya menjadi manis-manis. Tapi itulah kata-kata yang ditulis di dalam Alkitab ini. Saya coba mengerti, jangan menunjuk kepada orang Yahudi, jangan menunjuk kepada orang Yunani, jangan menunjuk kepada orang non-Kristen, tapi marilah kita melihat apakah di dalam gereja ini, apakah orang yang disebut Kristen ini, masih adakah orang-orang yang bagi mereka salib itu sebuah kebinasaan, karena mereka hidup di dalam kebodohan tanpa memahami hikmat dan kekuatan Allah yang adalah Yesus Kristus itu. Ataukah mereka kuat di dalam Kristus? Karena itu saudara-saudara, saudara harus memilih menjadi orang yang binasa atau menjadi orang yang memiliki kekuatan dan hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus. Saya mengerti bahwa ternyata tidak gampang sekali kita mendapat hikmat dan mengerti hikmat yang datang dari Allah. Karena itu saya coba melihat di dalam Alkitab. Saya selalu menggunakan bagian ini. Raja Daud yang dekat dengan Allah itu mengaku dalam kitab Mazmur pasal 139 di ayat 17, dia bilang, Tuhan Allah punya pengertian itu, pikiran-pikiran itu terlalu sulit, terlalu besar jumlahnya, terlalu jauh untuk dipahami, tidak sanggup dipahami oleh kita, oleh manusia. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita berpikir dengan hikmat dan pikiran Allah, kita akan memiliki kekuatan dan hikmat tentang Allah. Tetapi hikmat dan pikiran Allah yang kita miliki bagi orang yang tidak memahaminya, itu kebodohan. Itu sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Saya mengambil contoh misalnya, satu kata dari Yesus yang hebat sekali, nasihat yang bertentangan dengan dunia dan pikiran dunia. Jika siapa menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bisakah?
Mungkin bisa kalau kau cuma tes pelan-pelan saja. Tapi kalau dengan emosi baru kau belas sungguh tuh, biar lagi kawan. Mari, saya juga bisa. Kau kira kau sendiri bisa kah? Itu tergampang. Yesus juga bilang, jangan balas jahat dengan jahat, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Aduh, ini kalau 1 kali 2 kali dia bikin jahat saja tak apa-apa, saya juga mengerti karena Alkitab bilang begitu. Tapi kalau sudah lewat dari 2, 3, 4, maaf saya juga ada batas. Saya juga manusia biasa. Sama seperti anak kecil satu. Dia main-main di rumah berlabuh, terus dia teman pukul dia. Jadi dia menangis, baru dia lari ke dia mama. Terus dia mama bilang, bagaimana? Dia bilang, mama, sab teman pukul saya ini. Terus dia mama bilang, sudah tak apa-apa, jangan balas. Kau kan anak sekolah minggu tuh, Tuhan Yesus wajarku kalau yang jahat tidak boleh balas yang jahat. Dia dengar saja, iyo. Nanti Tuhan yang balas. Sudah dia mama pergi. Dengar begini, satu orang menangis dari bawah rumah karena sudah tiba di air di bawah. Yang tiba di air di bawah itu siapa? Dia teman yang pukul tadi, dia sudah balik pukul dia teman semolo di bawah. Terus dia bilang, tadi mama sudah bilang tidak boleh balas jahat dengan jahat, nanti Tuhan yang balas. Dia bilang, tunggu Tuhan terlalu lama, jadi biasa saja sudah. Bapak Ibu Saudara, menggunakan hikmat dari Tuhan benar-benar membutuhkan kekuatan roh, karena hikmat Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Hikmat Tuhan membutuhkan kepekaan, kekuatan untuk menemukan dan menjalani hikmat itu, bukan sekedar mengerti. Anak kecil dia tahu, di sekolah minggu dia dengar orang pukul kau jangan kau balas, tapi dia tunggu lama, dia terlihat Tuhan sudah balas, kami lebih baik saya balas sendiri, dan itu tidak mudah. Dan seringkali itu menjadi kebodohan. Kau bodoh sekali, kau macam orang yang tidak bisa bikin apa-apa saat seorang istri yang setia menanti suaminya untuk mengalami perubahan. Dia berdoa bertahun-tahun, menunggu bertahun-tahun supaya ada perubahan, tapi seperti tidak ada perubahan. Kau seperti orang bodoh saja. Laki-laki bukan dia saja, kas tinggal, kau cari yang lain. Demikian sebaliknya, istri yang bertahan, suami istri. Orang kemudian bilang, sudah pergi urus di pengadilan sana, cerai sudah. Pergi. Kau menderita tidak ada laki-laki lain, kau perempuan lain, kau masih cantik, pergi sana urus, nanti kita cari laki-laki yang bagus untuk kau. Itu dunia. Dunia punya cerita. Saudara-saudara, saya kemudian coba mengerti bahwa jika seseorang menggunakan hikmat Allah, maka ia harus menggunakan etika Allah. Jadi seluruh prosesnya, seluruh pikirannya ada di bawah kode etik Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu bukan barang gampang, sebab harus menyalipkan seluruh keinginan daging, menjadi orang bodoh bagi dunia, tapi kemudian menerima hikmat dari Allah. Mengapa itu? Karena saudara-saudara, hikmat Allah menuntun seseorang ke kehidupan kekal, bukan hanya hari ini saja, tapi kehidupan kekal. Itulah yang dimaksudkan dengan keselamatan. Sehingga sekarang pilihan itu ada pada saudara. Apakah saudara mau menjadi orang-orang yang binasa oleh hikmat dunia ini, atau menjadi orang-orang yang memiliki hikmat dan kekuatan alam meskipun kelihatan bodoh dari hikmat dunia ini? Saya coba menghubungkannya secara sederhana ke situasi kita hari ini dalam menggunakan hikmat Allah dan kebodohan dunia ini. Saudara-saudara, tanggal 14 besok ada pemilihan. Saya bukan kampanye. Saya cuma mau mengingatkan, pergunakanlah hikmat Allah dan lihatlah apa yang menjadi kebodohan dunia ini. Kebodohan dunia yang pertama hari ini adalah permusuhan. Di dalam proses ini kita harus jujur, saudara bersaudara hari ini bakal lagi bermusuhan hanya karena kandidat presidennya berbeda. Bahkan suami istri bisa baku diam. Kasihan sekali, dong terkenal kamu baru kamu menderita sampai baku musuh sendiri, baku tara senang sendiri. Itu di presidennya, belum turun sampai ke caleg yang datang dari keluarga.
Sebentar kita akan berdoa untuk caleg dari Jemaat Martin Luther. Jangan sampai kebodohan dunia merampas kita, menjadikan situasi membuat kita binasa, kacau, bermusuhan, tidak baku enak satu dengan lain karena suami saya, istri saya, keluarga saya mau pilih dia, baru kami bicara terbaik-terbaik tentang dia. Pergunakanlah hikmat Allah, berdoa dan temukan kekuatan Allah dalam proses ini sebagai warga negara yang patuh kepada negara, supaya jangan salah. Nanti dong bilang terima dia uang, jangan pilih dia orang. Itu juga orang rakus namanya. Itu pencuri namanya. Oh, ambil orang barang baru kau tidak bikin apa-apa untuk dia. Itu juga terbaik. Tidak boleh. Bagi saya jangan. Kalau tak mau dia orang, jangan juga dia uang. Jangan tak mau dia orang baru ambil dia uang lagi. Tidak boleh. Itu kebodohan namanya. Biar saja, don't taruh di depan kau berapa, tapi kau hati tara untuk dia, pakailah hikmat Allah. Saudara percaya kepada Yesus karena mau masuk surga kan? Iya kan? Percaya kepada Yesus Kristus karena mau selamat kan? Karena itu, apapun kata dunia tentang salib, bilang bahwa Yesus dan salibnya adalah kekuatan saya. Amin ya? Selanjutnya, mari kita lihat pelajaran yang kedua. Maaf sedikit panjang karena ini penting. Yang kedua, saya coba menemukan di ayat 22 sampai 24 tentang batu sandungan, kebodohan, dan kekekalan. Saya lihat di sini orang Yahudi meminta tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Bagi orang Yahudi suatu batu sandungan, bagi orang Yunani itu suatu kebodohan. Tetapi ada hal yang paling penting di sini. Ayat 24. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Karena itu saudara, saya tidak akan mengajak saudara bicara tentang Yahudi, minta tanda apa, Yunani mau hikmat apa. Tapi saya ingin mengajak saudara, mari kita lihat apakah saudara menyadari dan percaya sungguh bahwa saudara adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Percaya? Ya karena itu ada di sini ya. Ada di dalam gereja ini. Karena itu saudara-saudara menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saudara menjadi orang Kristen, entahlah karena keluargamu Kristen, papa mamamu Kristen, lahir di dalam kekristenan, atau saudara menjadi petobat yang baru percaya kepada Yesus Kristus setelah mengerti Yesus secara pribadi. Tetapi Yohanes pasal 6 ayat 44, silahkan mari kita baca, supaya kita tidak perlu mencari tanda seperti orang Yahudi, tidak perlu mencari hikmat dunia seperti orang Yunani, tetapi secara pribadi ada kekuatan untuk kita. Yohanes 4:6 ayat 44. Kita akan lihat sehubungan dengan ayat 24, yaitu mereka yang dipanggil Yesus Kristus, bagi mereka yang dipanggil. Kita membaca sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Itu bagian yang penting bagi saya. Nah karena itu saudara-saudara, berbanggalah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan jangan menyia-nyiakan kepercayaan dan imanmu. Karena dua ayat ini memberitahukan tentang kekhususanmu, tentang betapa berharganya saudara. Yang pertama, ayat 24 bilang, tetapi bagi mereka yang dipanggil Yesus Kristus adalah kekuatan. Dan mereka yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus tidak sembarang. Mereka yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus itu dikerjakan oleh Tuhan Allah sendiri. Yohanes 6 ayat 44 bilang bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang kemudian akan binasa karena tidak memiliki hikmat Allah. Tetapi pergunakanlah kekhususan ini bahwa saudara berharga. Saudara ditarik oleh Allah sendiri untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bilang untuk saudara kanan kirimu, engkau berharga.
Dan salib yang kebodohan bagi dunia itu adalah kekuatan bagimu. Dalam keberhargaan itu, jangan mau binasa, tapi pergunakanlah kekhususan ini untuk memperoleh keselamatan. Yang ketiga, ada ciri-ciri dari dunia ini yang harus dihindari. Hal-hal itu Rasul Paulus seperti tulis atau menyampaikan untuk berdampingan. Kita lihat, dia menulis apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah. Sekali lagi, bagi dunia itu semua yang kuat, bagi dunia itu semua yang hebat, bagi dunia itu semua yang terpandang. Dan sebaliknya, yang sebaliknya lah yang dipilih Allah. Bukan berarti kita bilang, oh karena itu jadi orang Kristen jangan terlalu punya ini punya itu. Bukan. Jadi orang Kristen jangan pintar. Bukan. Justru jadi orang Kristen harus berhikmat. Jadi orang Kristen terapa-apa hidup terbaik-baik saja. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan itu jelas pada ayat 29. Supaya jangan ada satu orang pun yang sombong oleh karena semua yang ia miliki. Kepandaiannya, kekuatannya, kemegahannya, jangan buat dia jadi sombong. Tapi supaya ia merendahkan diri dan bergantung hanya kepada hikmat Allah. Sehingga kita dengar ada lagu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu. Bila engkau punya itu karenanya. Bila engkau dapat semua daripadanya. Supaya manusia hanya bergantung kepada hikmat Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pada pasal yang kedua ayat 1-5 bicara tentang bagaimana ia datang untuk bicara dengan orang-orang Korintus. Dalam kekuatannya, dalam kepandaiannya kah? Bukan, tetapi dalam hikmat Allah. Supaya orang-orang yang mendengar, supaya orang-orang yang menerima dan bertumbuh dalam iman mereka hanya bergantung pada hikmat Allah. Tuhan Yesus Kristus menolong kita supaya kita sanggup menggunakan hikmat Allah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin.